Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Ahmad Rifai Gunawan. Dan saya Emda Faisni Farizi. Seneng banget nih kita dapat bertemu dengan teman-teman sekalian dalam rangka acara apa Dak? Madu. Mau tanya dong Ustadz. Nah, jadi di sini kalian bebas banget nanyain hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, iman, dan takwa. Atau kalian juga bisa nanyain hal-hal yang jarang dibahas. Nah, sebelum kita ke Ustadz, gimana kalau kita kumpulin dulu nih pertanyaan dari teman-teman Dak? Wah, ide bagus tuh. Siapa tahu pertanyaan dari teman-teman bisa jadi inspirasi dan jawaban bagi kita semua. Yuk, kita mulai acaranya. Semoga obrolan kali ini menjadi ladang pahala dan ilmu yang bermanfaat. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, saya dari program Madu nih. Mau tanya dong Ustadz. Nah, kira-kira Kaila ada nggak ya pertanyaan buat disampaikan ke Ustadz nih? Pertanyaan yang menarik mengenai bulan Ramadan. Ada dong. Jadi pertanyaan saya tuh kan kita kalau misalkan mau beribadah puasa harus dibiasakan dari kecil. Jadi gimana cara ngajak anak yang masih kecil atau adik kita untuk beribadah puasa tanpa dipaksa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara mendidik anak-anak agar berpuasa tanpa ada paksaan. Jadi dalam Islam, memang untuk dalam berpuasa ini ada ketentuan. Yang pertama, dia beragama Islam. Yang kedua, mencapai balik atau sesuai dengan seusianya. Kemudian yang ketiga, berpikir. Nah, anak-anak memang belum masuk pada masa tahap balik, kemudian berpikir yang matang. Oleh karenanya, dalam mendidik anak ketika berpuasa, kita latih, kita ajak, kita biasakan supaya bisa untuk tahan berpuasa satu hari full. Mulai dari kita mengajak, membangunkan anak-anak itu di waktu sahur bersama, makan bersama, kemudian mengikuti yang namanya berpuasa sehari full. Mudah-mudahan dengan diteruskan dengan latihan dan kemudian dikasihkan reward motivasi, anak-anak tersebut bisa tahan sehari full untuk ikut berpuasa bersama dengan keluarga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya dari program Madu nih. Mau tanya dong Ustadz. Nah, di sini Kansa ada nggak pertanyaan untuk Ustadz nih buat disampaikan? Ada nih. Jadi pertanyaan Kansa adalah, kan begini nih Ustadz, ketika sehari-hari di bulan puasa atau di bulan Ramadan, kita itu harus meningkatkan serta melakukan kegiatan positif dan sifat-sifat yang positif. Tapi biasanya kita tuh suka nggak sadar nggak sih kalau kita suka melakukan hal-hal negatif juga. Entah kita sadari atau tidak, biasanya kita itu suka gibah atau nggak sengaja marah. Nah, kira-kira bagaimana sih caranya kita menghindari atau menjauhi sifat-sifat negatif itu ketika kita sedang berada di dalam bulan Ramadan atau sedang berpuasa? Ada pertanyaan, bagaimana caranya berpuasa kita agar tidak ke arah pada hal yang negatif atau mengurangi pahala. Kaum muslimin rahimakumullah, beberapa hal yang setidaknya bisa kita lakukan antara lain selalu membaca Al-Quran, kemudian yang kedua kita mengerjakan sholat-sholat sunnah, kemudian yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah dengan selalu berinfak, dan yang terakhir adalah kita memberi makan kepada orang-orang yang berpuasa. 4 hal tersebut insya Allah dapat mengisi kehidupan kita, berpuasa kita dengan hal yang positif dan menghindarkan diri dari hal-hal yang negatif. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, saya dari program Madu nih. Mau tanya dong Ustadz. Negara kira-kira ada nggak nih pertanyaan dari negara mengenai bulan Ramadan yang bakal negara sampein ke Ustadz? Ada nih. Oke Ustadz, jadi saya mau bertanya, kenapa masih banyak orang yang rajin puasa tetapi mereka hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja? Kaum muslimin rahimakumullah, ada pertanyaan, bagaimana puasa kita agar tidak menjadikan puasa itu sia-sia saja, hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Kaum muslimin rahimakumullah, dalam hadis dikatakan betapa banyak orang yang berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Karena kenapa? Karena yang pertama, melakukan hal-hal yang tidak dibenarkan dalam Islam, antara lain mengunjing, menggibah, berkata yang bohong, bersumpah palsu dan sebagainya macamnya, sehingga mengakibatkan tidak ada nilainya ketika dia berpuasa. Yang kedua, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, sehingga kewajiban-kewajiban yang seharusnya ditaati itu dilanggar, seperti
bermain game, kebablasan dari pagi sampai asar, 2 waktu yang terlewatkan itu sia-sia saja. Oleh karenanya tidak ada nilai ketika orang kebablasan dalam bermedsos, bermain game di bulan Ramadan, tidak mengisi dengan hal-hal yang positif, maka nilai puasanya bernilai tidak ada atau sia-sia saja. Oleh karena itu, mari kita isi puasa kita dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Sebagaimana tadi misalkan membaca Al-Quran, selalu belajar misalkan, ataupun mendengarkan kajian-kajian. Dan terakhir, kita tutup dengan selalu berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita selalu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata luar biasa banget ya pertanyaan dari teman-teman semua. Bener banget nih Dap, apalagi jawaban dari ustadznya keren-keren loh. Teman-teman pada penasaran nggak nih sama episode selanjutnya? Stay tune terus ya di acara Madu. Mau tanya dong Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.